warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk berbagi. Baik ya teman-teman, kali ini kita dapat pengalaman baru. Jadi masalahnya unit ini dia susah hidup dan matinya nggak karuan. Ya, intinya seperti ini. Dia kalau kunci kontak dihidupin dia nggak langsung hidup. Kadang 5 menit, 10 menit, kadang 1 jam baru hidup. Dan matinya pun sebelum kunci kontak kita matiin, dia kadang tiba-tiba ngambek gitu, mati. Intinya begitu ya teman-teman, masalahnya di unit yang kita hadapi saat ini. Tapi jika posisi hidup, dia semuanya normal, baik steering, maju mundur, hidrolik, semuanya normal. Jadi masalahnya hanya itu, susah hidup dan mati pun mendadak tiba-tiba. Begitu teman-teman. Harusnya langsung kayak yang di sono. Tuh. Yang sono kan langsung ngancem. Ini telat. Coba sekali lagi biar kelihatan yang sono. Nah, beda kan? Telat dia. Nah, karena gitu. Makanya kalau mau nyala nih, kita wanin aja. Tunggu berapa menit baru nyala. Nyala sendiri udah kedengaran suara baru. Dia ini sempat berkedip nih. Iya, kayak kurang tegangan. Nah. Kalaupun dipakai juga nggak bisa lama, Pak. Tuh. Kayak ini, kayak kalau baterai lemah gitu ya. Karena ini baterai baru. Tuh. Hidupnya lama. Nah, ini udah lagi bisa nih. Ini lagi bisa karena barengan tuh. Nah, itu tuh. Kelihatan. Iya, benar. Nah, ini barengan kan? Ini yang benar. Ini cuma 58. Nah, jadi ini PCB controllernya saya bawa untuk diservis karena udah kita cek tadi positif rusak di ECU. Jadi unitnya kadang mau hidup, kadang tiba-tiba mati gitu terus. Jadi nggak tenang yang bawa gitu. Kadang lagi enak jalan mati sendiri, terus susah hidupnya juga. Jadi gitu ya masalahnya ini. Jadi saya cek tadi positif rusak di ECU controller. Jadi teman-teman kalau punya gejala seperti itu sama dengan ini, setidak-tidaknya teman-teman pastikan dulu instalasinya. Kalau memang oke semua ya ECU-nya. Begitu ya teman-teman. Jadi ini ECU-nya teman-teman, baru saya buka, saya mau cek. Jadi unitnya itu pas saya cek kemarin, pertama kendalanya susah hidup. Pas kunci kontak dihidupin, dia tidak langsung hidup. Kadang 5 menit, kadang setengah jam, kadang 1 jam baru hidup. Dan dalam keadaan hidup pun dia tidak lama. Kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang dipakai setengah jam mati, kadang sejam mati, kadang seharian pun dipakai baru mati. Jadi nggak jelas begitu ya teman-teman. Intinya ECU ini tidak normal, hidupnya pun susah dan matinya pun tidak menentu begitu ya. Maksud saya tidak menentu itu belum waktunya kita matiin atau kita lagi kerja tiba-tiba mati begitu. Jadi masalahnya kemarin waktu saya cek lampu ini berkedip. Nah, ini menunjukkan lampu berkedip di sini itu ini buat LED kontrol buat power supply induk. Jadi otomatis power supply induknya itu tidak normal. Jadi ini yang akan saya cek. Begitu ya. Bukan ngecek yang ini. Karena ini buat hidrolik dan maju mundur. Dan kemarin juga pas saya cek dalam keadaan hidup, hidrolik dan maju mundurnya normal, tidak ada kendala.
begitu ya teman-teman. Jadi hidup matinya forklift itu ada di power supply ini. Jadi ini harus benar-benar normal dulu, baru yang lain normal, begitu ya teman-teman. Dan sedikit berbagi lagi buat teman-teman, perlu saya jelaskan ini power supply untuk apa sih, begitu ya. Perlu saya jelaskan ya teman-teman supaya kita makin menambah pengetahuan. Ini buat power supply hidrolik, begitu ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kendala di bagian hidrolik di forklift, jadi teman-teman cukup mengurut power supply ini ke bawah. Nah, ini power supply-nya ini, terus ini komponen penunjangnya dicek, begitu ya. Nah, terus kalau maju mundur, ya masalahnya di sini. Jangan masalah maju mundur teman-teman salah cek, jadi ketukar, takutnya hidroliknya tidak masalah, jadi masalah karena teman salah pegang, begitu ya. Masalahnya yang utama nggak selesai, malah nambah masalah, begitu ya. Maksud saya menerangkan ini gitu ya. Ini buat hidrolik, ini buat maju mundur. Hati-hati ya, jangan sampai ketukar. Ini ke bawah sama komponen penunjangnya, sama soket ini lari ke pet, ke MOSFET ya, di modul belakang forklift. Nah, itu pun yang hidrolik pun begitu. Jadi begitu intinya, ini sedikit gambaran saja buat teman-teman. Jadi intinya masalahnya ada di power supply induk, karena hidup matinya forklift tidak normal, begitu. Nah, baik teman-teman, itu sedikit gambaran buat ECU mengerjakan ECU controller. Nah, saya akan coba cek komponennya satu persatu, karena sekilas kalau dilihat dari bodi maupun dari komponen ini tidak ada bermasalah, begitu ya. Cuman kita nggak bisa pastikan kalau nggak kita ukur satu persatu, nanti komponen di power supply-nya ini baru ketahuan. Nggak bisa kita tebak-tebak, oh masih bagus, jadi nggak bisa ya gitu. Baik teman-teman, jangan lupa disupport terus, berbagi terus buat teman-teman, karena makin banyak teman makin murah rezeki, begitu ya teman-teman. Jangan lupa dibagi lagi ke teman, kalau dapat pengalaman dibagi lagi dari teman ke teman, biar enak, makin cepat kita mengerjakan yang kita hadapi gitu saat itu pas lagi ngerjakan unitnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan silahkan bertanya. Selagi saya bisa bantu, saya bisa jawab, saya akan jawab, begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini unitnya ya, sudah saya pasang kontrolernya, alhamdulillah sudah normal. Ternyata power supply-nya yang masalah itu di bagian elko-nya udah pada kering semua, udah pada aus. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.